lagi dengan Bu Arong, tentunya dalam pembelajaran matematika. Nah, dalam video pembelajaran kedua ini, kita akan belajar bersama tentang inverse matrix. Seperti dalam video pembelajaran bagian pertama, dalam video pembelajaran bagian kedua ini, Ibu akan menjelaskan kepada kalian semua tentang inverse matrix 2x2 dan juga inverse matrix 3x3. Baik anak-anakku, untuk materi selanjutnya tentang inverse matrix, kita mulai inverse matrix 2x2. Sama halnya dengan determinan matrix 2x2, inverse matrix 2x2 ini laku untuk matriks berordo 2x2. Nah, di sini Ibu punya matriks A. Jika A atau jika matriks A dengan elemen A, B, C, D, maka A pangkat 1 atau dibaca inverse matriks A adalah seperdeterminan A dikali ADJ matriks A. ADJ ini dibaca adjoin dari matriks A. Sama dengan seper AD min BC ya. Determinan A adalah AD min BC. Masih ingat kan? Dikali, adjoin matriks A atau adjoin dari matriks berordo 2x2 itu adalah D min B min C A. Dari elemen A dan D ini kita tukarkan posisinya. Kemudian elemen B dan elemen C ini kita kalikan -1. Nah, sehingga diperoleh matriks adjoin untuk matriks berordo 2x2 ini. Nah, untuk adjoin matriks 3x3 akan kita bahas berikutnya. Langsung saja ke contoh. Punya matriks P yang elemen-elemennya adalah 5, 1, 2, -1. Maka P pangkat -1 atau inverse dari matriks P adalah seperti rumusnya ini ya. Kita tentukan terlebih dahulu determinan dari matriks P. Kita tuliskan terlebih dahulu determinannya adalah AD min BC. Nah, dengan 5 ini sebagai A, 1 sebagai B, 2 sebagai C, dan -1 sebagai D. Ya, tinggal kita substitusi ke rumusnya. AD adalah 5 kali -1 dikurangi 1 dikali 2. Kita peroleh -5 dikurangi 2 sama dengan -7. Nah, determinan dari matriks P-nya adalah -7. Kemudian langkah selanjutnya kita tentukan adjoin dari matriks P-nya. Nah, adjoin dari matriks P-nya adalah D min B min C A. Kita substitusikan. D-nya adalah -1, kemudian B-nya 1, kita minkan, dikalikan -1 ya. Kemudian C-nya 2, kita kalikan -1, jadi -2. Kemudian A-nya 5. Nah, sehingga inverse dari matriks P adalah 1/7 dikali -1 ya, -1, -2 dan 5. Nah, cukup sampai di sini boleh, ataupun kalau kalian mau mengalihkannya juga boleh. Nah, contoh untuk inverse matrix berordo 2x2 seperti ini anak-anak. Kemudian langsung saja kita lanjutkan dengan inverse matrix 3x3.
Nah, atau inverse matrix pada matriks berordo 3x3. Nah, di sini langsung saja Ibu berikan contohnya. Mengapa demikian? Karena pembahasan inverse matrix 3x3 ini lumayan panjang. Jadi Ibu memilih untuk langsung ke contohnya saja. Nah, di sini Ibu punya matriks B yang elemen-elemennya adalah 2, 1, 4, negatif 1, 2, 3, 5, 4, negatif 1. Maka inverse dari matriks B itu adalah, nah, caranya untuk matriks 3x3 ini menentukan inverse-nya, kita terlebih dahulu menentukan determinannya. Kita lebih dahulu menentukan determinan dari matriks B-nya. Kemudian langkah kedua, kita tentukan minor. Minor dari matriks B. Yang ketiga, kita tentukan kofaktor. Kofaktornya. Kemudian yang keempat adalah kita tentukan adjoint dari matriks B-nya. Ya. Nah, tidak lupa untuk inverse itu rumusnya tetap kita gunakan B inverse itu adalah seper determinan dari matriks B dikali adjoint B atau adjoint dari matriks B. Nah, kita tetap menggunakan rumus itu pada akhirnya. Ya. Nah, langsung saja untuk langkah pertamanya kita tentukan determinan dari matriks B. Nah, masih ingat menentukan determinan matriks B yang berordo 3x3? Ya, kita tuliskan semua elemennya terlebih dahulu. Negatif 1, 2, 3, 5, 4, negatif 1. Kemudian kita berikan atau tuliskan garis putus-putus. Kemudian kita tuliskan elemen dari kolom pertama dan kolom kedua. Nah, kemudian kita hubungkan. Masih ingat ya, langsung saja ya Ibu. Nah, ini memuat nilai yang positif. Kemudian sebaliknya kita hubungkan juga. Nah, kalau tadi memuat nilai positif, maka sebaliknya memuat nilai negatif ya. Kemudian langsung kita tuliskan 2 kali 2 kali negatif 1 negatif 4, 1 kali 3 kali 5 adalah 15, 4 kali negatif 1 kali 4 adalah negatif 16. Kurangi ini, 1 kali negatif 1 kali negatif 1 adalah 1, 2 kali 3 kali 4 adalah 24, 4 kali 2 kali 5 adalah 40 ya. Kemudian kita peroleh negatif 5 dikurangi berapa ini? 65 ya, sama dengan negatif 70. Nah, determinannya kita peroleh negatif 70. Kemudian langkah yang kedua kita menentukan minor ya. Kita tentukan minor dari matriks B-nya. Nah, minor itu apa, Bu? Kembali lagi Bu jelaskan. Minor itu adalah determinan sebuah matriks setelah elemen-elemen tertentunya dihilangkan, ya. Langsung saja untuk minor B-nya ini kita tuliskan lagi elemen-elemennya. Negatif 1, 2, 3, 5, 4, negatif 1 ya. Minor 1, 1 berarti
baris pertama, kolom pertama yang dihilangkan itu adalah 2 kali negatif 1, negatif 2, dikurangi 3 kali 4, 12. Sama dengan negatif 14. Kemudian minor 1, 2, itu baris pertama kolom kedua, itu negatif 1 kali 1, negatif 1 kali negatif 1, 1, dikurangi 3 kali 5, 15, sama dengan negatif 14. Kemudian untuk minor 1, 3, baris pertama kolom ketiga, berarti ini negatif 4 dikurangi 2 kali 5, 10, negatif 14, oh sama ya. Kemudian minor 2, 1, itu untuk baris kedua kolom pertama. Jadi 1 kali negatif 1, 1 dikurangi 4 kali 4, 16, itu adalah negatif 17. Kemudian minor 2, 2, itu baris kedua kolom kedua, ya. Berarti 2 kali negatif 1, negatif 2, 4 kali 5 dikurangi 20, 4 kali 5, 20, berarti negatif 22. Kemudian minor 3 kali 3 adalah, maaf, 2 kali 3 ya. 2 kali 3 baris kedua kolom ketiga. Berarti 2 kali 4, 8 dikurangi 1 kali 5. 5. Berapa? 3. Kemudian minor 3, 1, itu adalah baris ketiga kolom pertama. 1 kali 3, 3 dikurangi 4 kali 2, 8. Adalah negatif 5. Kemudian minor 3, 2 adalah baris ketiga kolom kedua. 2 kali 3, 6 dikurangi 4 kali negatif 1, negatif 4. Berarti plus 4 sama dengan 10. Ya. Kemudian minor 33. Minor 33 baris ketiga kolom ketiga. 2 kali 2, 4 dikurangi 1 kali negatif 1, negatif 1. Berarti tambah 1, 5. Nah, udah minornya. Kemudian langkah ketiga kita mencari kofaktor. Kofaktor dari matriks B. Ingat, kata kunci dari kofaktor itu adalah apa? Plus, min, plus, min, plus, min, plus, min, plus. Ini mohon diingat-ingat ya anak-anak. Sehingga kofaktor dari matriks B itu sendiri, yuk, caranya seperti ini. Kita tuliskan dari minornya. Minornya untuk minor baris pertama kolom pertama adalah negatif 14. Sedangkan untuk di kofaktor ini yang elemen baris pertama kolom pertama adalah plus. Sehingga dia tetap ditulis negatif 14. Kemudian negatif 14 dan di sini min. Min ketemu min hasilnya positif. Terus ini negatif 14. Di sini ternyata di kofaktornya positif, berarti tetap negatif 14. Lalu di sini negatif 17 dan di kofaktornya negatif, min ketemu min jadi positif, positif 17. Kemudian negatif 22, di sini positif berarti tetap 22, negatif 22. Kemudian ini 3 plus 3, di sini min menjadi negatif 3. Kemudian di sini negatif 5, di sini plus menjadi tetap ya, negatif 5. Kemudian 10, di sini positif, plus 10 di sini negatif, maaf, menjadi negatif 10. Kemudian di sini 5, di sini positif, menjadi tetap positif 5. Nah, ini untuk kofaktor matriks B. Kemudian yang keempat adalah adjoin matriks B. Nah, untuk matriks berorder 3x3 ini, adjoinnya adalah kofaktor dari matriks B yang ditranspozkan. Masih ingat transpos? Transpos itu baris
diubah menjadi kolom dan kolom diubah menjadi baris. Yuk. Berarti adjoin matriks B-nya adalah baris diubah menjadi kolom dan kolom diubah menjadi baris. Kita tuliskan seperti ini. Negatif 14, 14, negatif 14. Kemudian 17, negatif 22, negatif 3, lalu 5, negatif 5, negatif 10, 5. Nah. Kemudian langkah terakhir kita substitusikan apa yang telah kita dapat dari langkah pertama sampai langkah keempat ke rumus inverse matriks berordo 3 kali 3. Ini B pangkat min 1 seper determinan A. Determinan A-nya sudah negatif 70, diperoleh negatif 70. Dikali adjoinnya. Nah, dikali adjoinnya adalah negatif 14, 17, negatif 5, 14, negatif 22, negatif 10, negatif 14, negatif 3, 5. Nah, kalian cukup mengerjakan di sini, tidak apa-apa kalau kalian mau mengalihkan seper negatif 70 ke masing-masing elemen dari adjoin matriks B, boleh. Nah, ini adalah contoh untuk inverse matriks 3 kali 3 atau matriks berordo 3 kali 3. Ibu harap kalian paham untuk penyelesaian inverse matriks berordo 3 kali 3. Nah, kemudian ini Ibu juga telah menyediakan latihan matriks, ya. Latihan matriks, latihan mandiri mengenai inverse matriks. Nah, Ibu telah sediakan 2 soal, mohon kalian kerjakan masing-masing di rumah dan bila memungkinkan akan kita bahas saat kelas offline. Nah, mohon untuk dikerjakan. Ya, anak-anakku, sekian pertemuan kita tentang determinan dan juga inverse matriks. Ibu harap kalian semua paham dan mengerti mengenai materi yang telah Ibu sampaikan dan Ibu jelaskan dalam video pembelajaran kita kali ini. Jangan lupa kerjakan latihan mandirinya. Latihan mandiri dari pokok bahasan determinan matriks dan juga latihan mandiri dari pokok bahasan inverse matriks. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa dalam kelas offline. Dadah!